Siapa di sini yang suka naik kereta api? Kalian tahu nggak gimana cara naik kereta yang benar? Hari ini kita belajar langsung di Stasiun Kereta Api Indonesia di Bandung. Sebelum naik kereta, kita wajib membeli tiket dulu. Bisa lewat aplikasi, website resmi PT KAI, atau di loket stasiun. Setelah itu, tiket harus di-scan di pintu masuk. Kita juga belajar aturan penting, seperti datang lebih awal, tidak berlari-lari, tidak berdiri di garis kuning dekat rel, dan selalu mendengarkan pengumuman. Kalau keretanya sudah datang, kita naik dengan rapi dan duduk sesuai nomor kursi di tiket. Tidak boleh berebut ya, kita harus saling menghormati penumpang lain. Dari kunjungan ini, kita jadi tahu kalau naik kereta itu bukan cuma duduk sampai tujuan, tapi juga harus disiplin, tertib, dan mengikuti aturan supaya perjalanan aman dan nyaman. Di sini, kita bisa belajar tentang bumi tempat kita tinggal. Kita dapat melihat berbagai batu dan mineral dari seluruh Indonesia dan mengetahui bagaimana batu-batu itu terbentuk selama jutaan tahun. Ada banyak jenis batu dengan bentuk dan warna yang berbeda. Kita jadi tahu bahwa batuan dan mineral terbentuk karena proses alam, seperti aktivitas gunung api, tekanan, dan panas di dalam bumi. Hal ini membuat kita lebih menghargai alam dan tidak menggunakannya secara berlebihan. Kita belajar untuk menjaga dan memanfaatkan kekayaan alam dengan bijak. Selain itu, kita juga mempelajari tentang penyebab bencana alam dan bagaimana bencana tersebut bisa terjadi. Contohnya gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Bencana ini sering terjadi karena Indonesia berada di pertemuan beberapa lempeng bumi yang terus bergerak. Di bagian sejarah kehidupan, kita menelusuri perjalanan kehidupan di bumi. Dari makhluk purba di lautan, masa dinosaurus, hingga manusia purba. Fosil-fosil yang dipamerkan menjadi bukti bahwa kehidupan terus berevolusi sepanjang zaman. Di Museum Gedung Sate, kita nggak cuma melihat bangunan bersejarah, tapi juga diajak jalan-jalan waktu mengenal sejarah Jawa Barat. Mulai dari cerita pembangunan Gedung Sate di masa kolonial, perjuangan para pekerja pribumi, sampai perannya sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Lewat teknologi interaktif, kita bisa belajar tentang perkembangan kota Bandung dari dulu sampai sekarang, melihat miniatur kota, menonton visual mapping yang keren, bahkan memahami bagaimana pemerintah bekerja melayani masyarakat. Jadi di sini bukan cuma tempat foto-foto estetik, tapi ruang belajar yang membuka wawasan tentang sejarah, arsitektur, pemerintahan, dan perjalanan Jawa Barat dari masa ke masa. Teman-teman pernah kebayang nggak gimana caranya orang zaman dulu kirim kabar sebelum ada WhatsApp dan email? Di Museum Pos Indonesia, kita diajak balik ke masa lalu, melihat perjalanan panjang dunia perposan di Indonesia. Di sini, kita bisa menemukan berbagai alat komunikasi zaman dulu, mulai dari kotak surat klasik, timbangan surat kuno, mesin cap pos manual, sampai sepeda dan tas kulit besar yang dipakai para petugas pos. Setiap alat punya cerita tentang perjuangan dan dedikasi menghubungkan orang-orang lewat selembar kertas. Koleksi perangkonya juga luar biasa, dari berbagai era dengan desain unik yang menggambarkan tokoh penting, budaya, hingga momen bersejarah Indonesia. Museum ini menyimpan sejarah panjang layanan pos di Indonesia, dari masa kolonial hingga era modern. Sebelum dunia serba digital, surat adalah jembatan rasa penghubung rindu dan kabar penting.